Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu semuanya, kita berharap kepada Allah mudah-mudahan termasuk menjadi orang-orang yang sedikit di kalangan manusia, karena sesungguhnya Allah berfirman di dalam Quran surah Saba ayat ke-13 bahwa sejatinya orang yang bersyukur itu sangat sedikit. Wa qalilum min ibadiyas syakur, kata Allah, sungguh di antara hamba-hambaku yang bersyukur kepada aku itu sedikit. Oleh karena itu di antara doa kita hari-hari adalah Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikan aku termasuk orang yang sedikit. Maksudnya adalah yang sedikit seperti yang disebut di dalam Quran surah Saba ayat ke-13. Karena ini firman Allah, pasti benar. Pasti benar, tidak mungkin keliru. Itulah mengapa Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan makhluknya Allah. Sehingga Al-Quran itu pasti benar adanya. Kalau Allah menyebut bahwa manusia yang bersyukur kepada Allah itu sedikit, berarti pasti benar adanya. Dan pasti kita bisa melihat faktanya Bapak Ibu semuanya. Jadi kan lihat pagi ini dari penduduk sekitar masjid ini, mungkin nggak 10% yang berangkat ke masjid. Ada nggak 10%? Sepertinya nggak ada sepertinya. Makanya benar sekali dikatakan wa qalilum min ibadiyya syakur. Sesungguhnya di antara hamba-hambaku yang bersyukur kepadaku itu sedikit, Bapak Ibu semuanya. Maka di antara ajaran Nabi Muhammad SAW adalah kita diminta kepada Allah untuk berdoa dengan doa Allahumma ja'alni, ya Allah jadikan aku termasuk orang yang sedikit itu. Maksudnya adalah orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita mengkoreksi lagi terhadap nikmat yang Allah titipkan kepada kita, apakah sudah termasuk nikmat yang terkategorikan nikmat yang disyukuri. Ciri khas nikmat yang disyukuri adalah nikmat itu mengantarkan kita kepada ketaatan. Jikalau nikmat itu tidak mengantarkan kita kepada ketaatan, maka kita belum bersyukur terhadap nikmat Allah tersebut, Bapak Ibu semuanya. Kesehatan kita apakah sudah membuat kita tegak sholat kita? Harta yang Allah titipkan kepada kita apakah sudah termasuk yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, ataukah sekedar hanya untuk menjalani kehidupan biasa-biasa saja? Kesehatan mata kita apakah sudah untuk melihat hal-hal yang Allah izinkan dalam satu hari? Kesehatan kaki kita, kesehatan jantung kita, lintasan hati kita apakah sudah benar-benar dalam rangka untuk zikrullah? Maka kalau kita mau menyebut tentang syukur, kita bisa lihat di dalam Quran surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Ini menunjuk bahwa Allah telah memberikan nikmat kepada Nabi Muhammad SAW dalam bentuk Al-Kautsar, nikmat yang sangat besar, yang sangat istimewa. Kemudian dalam tanda kutip Allah itu menagih dengan nikmat yang sudah Allah berikan itu, maka bersyukurlah kepadaku, fasholli li rabbika wanhar. Dan bentuk syukur yang dimaksud yang pertama adalah soal sholat, Bapak Ibu. Maka perhatikan betul bab sholat ini. Sebagaimana sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa ini adalah soal yang akan pertama kali dihisab di yaumil akhir kelak. Inna awala ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamah min amalihi sholatuhu. Bahwa sholat itu adalah hal yang pertama akan dikoreksi oleh Allah, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jikalau baik sholatnya maka baik yang lain insya Allah, jikalau buruk sholatnya, rusak sholatnya, maka rusak yang lain pula. Maka sekali lagi
kita memohon kepada Allah termasuk menjadi orang-orang yang bisa bersyukur. Kemudian wanhar menunjuk bahwa di samping ibadah kita kepada Allah, berbagi itu menjadi bagian satu paket di dalam kebaikan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbagi tenaga kah, berbagi ilmu kah, apalagi di pagi hari ini Rasulullah berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar umatku itu diberkahi di pagi hari. Di antara bentuk keberkahan adalah kita bisa beribadah kepada Allah, kemudian kita berbagi sebagian dari yang kita miliki, harta kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang pelit, na'udzubillah. Karena itulah bentuk syukur. Fasholli li rabbika wanhar. Saya sampaikan ini di awal, kenapa Bapak Ibu, ada seseorang konsultasi ke saya, takmir masjid, Ustaz, kami itu sekarang menghadapi suasana yang tidak nyaman di lingkungan. Kenapa? Kaum roisnya itu mengadakan pengajian, yang pengajian itu kemudian mengajarkan untuk tidak semangat ibadah. Yang penting berharap rahmat Allah, yang penting berprasangka baik kepada Allah. Nanti sampai level hakikat kita nggak perlu lagi beribadah kepada Allah. Dia mengatakan sing jengkang jengking we urung tutup lubung sorga kok. Begitu bahasanya. Begitu nih. Ini kaum rois loh, bayangin. Saya katakan kalau yang jengkang jengking saja nggak masuk surga, apalagi yang nggak jengkang jengking. Gitu apa? Logika dasarnya dia ingin mengatakan bahwa rasa gaya lah jengkang jengkingnya orang tentu surga. Sing penting prasangka baik kepada Allah. Saya katakan sing jengkang jengking we urung tentu surga, saya meneh sing mboten jengkang jengking. Paham Bapak Ibu? Logikanya sing nandur pari we urung tentu panen, bahasa dia begitu kan? Saya meneh sing ora nandur. Gini apa nggih? Kalau kita bicara logika dasarnya lah, nggak usah pakai dalil, pakai logika. Nek sing nandur wae urung tentu panen, iso kebanjiran dan sebagainya, kena hama. Apalagi yang nggak nandur, sing garap para popo. Gitu. Subhanallah. Dan dia mengatakan bahwa talqin itu keluar dari apa yang diatur oleh Rasulullah. Talqin itu harus la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, begitu talqinnya. Kalau la ilaha illallah enggak laku talqin ikutannya. Subhanallah. Ini kebalik-balik tuh nih. Sisi lain menuntut bahwa dia hanya berharap kepada Allah saja, enggak mau ibadah. Sisi lain talqinnya harus dengan Muhammad Rasulullah. Dan Muhammad Rasulullah berarti diikuti semua dong aturannya. Rasulullah sampai mau meninggal masih sholat. Subhanallah. Makanya Bapak Ibu semuanya, hati-hati ini kita berharap kepada Allah, kita berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kadang-kadang orang baik sekarang belum tentu baik besok, bisa dibalik tuh kepalanya. Tahu-tahu bisa begitu itu. Inilah orang yang berpotensi su'ul khotimah. Orang baik sekian waktu, tahu-tahu di ujung masa berubah takdirnya menjadi buruk. Subhanallah. Maka kita yang sudah ngaji begini, pokoknya minta kepada Allah terus-terusan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, dan seterusnya. Jangan sampai kita sudah rapih kemudian dibalik menjadi tidak rapih. Subhanallah. Sekali lagi, karena memang sedikit Bapak Ibu semuanya orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sedikit sekali. Sedikit nih. Dan ini memang firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Saba ayat ke-13. Maka sekali lagi berdoalah kepada Allah untuk menjadi orang-orang yang bisa bersyukur, menjadi orang-orang yang sedikit itu. Karena persoalan syukur ini persoalan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah nggak berkehendak kita menjadi orang yang bersyukur, yang dilalai orang bersyukur. Dilalai kewalik-walik kepalanya itu, subhanallah. Ini bukan urusan pintar dan tidak pintar, bukan urusan itu. Bukan urusan cerdas dan tidak cerdas. Ini soal hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah membagi hidayah dengan takdirnya. Sebidah malih, mudah-mudahan kita semua yang hadir termasuk orang-orang yang bersyukur. Saya terus terang berpikir agak berat kemarin ketika di konsultasi itu. Karena di masjid itu kebetulan saya ngajar, pesertanya cukup banyak ya, mungkin sekitar sama dengan di sini lah. Sama dengan di sini. Tapi kemudian setelah berjalan 2 tahun, itu kemudian kaum roisnya bikin kajian sendiri. Dan ajarannya seperti itu. Ajarannya seperti itu. Ya untungnya yang ikut ke sana nggak banyak ya, hanya sekitar 15-an orang. Subhanallah.
Ya, semoga Allah jaga kita semua insya Allah. Baik Bapak Ibu semuanya, kita lanjutkan masih di bab takdir ya, insya Allah. Kemarin sampai di kaidah-kaidah penting dalam takdir Allah Subhanahu wa taala ya. Yang pertama bahwa takdir yang tercatat di Lauhul Mahfuz tidak akan berubah. Ya. Karena rencana Allah itu sempurna, sehingga apa yang tertulis di Lauhul Mahfuz tidak berubah. Rufi'al qalam, telah diangkat pena, wajafatis suhuf, dan lembaran-lembaran telah kering, sehingga tidak ada perubahan apa yang tercatat di Lauhul Mahfuz. Kemudian takdir yang tercatat di Lauhul Mahfuz tidak satu pun yang mengetahui kecuali Allah. Itu kaidahnya. Kemudian hikmahnya apa kemarin? Yang pertama, hikmah kerahasiaan takdir. Kita sama-sama tahu, sudah dipelajari bahwa takdir adalah bagian dari rahasia Allah. Ini kalau jenengan nanti ikuti terus, demi Allah kita akan merasakan nikmatnya kondisi hati Bapak Ibu. Kalau jenengan tahap-tahap tentang takdir ini diikuti, akan selalu nyaman ya, di dalam menghadapi seluruh yang terjadi di dunia ini. Pertama, ya, seseorang jika diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya tidak sombong. Ini kita pembahasan kita kemarin ya. Karena sesungguhnya kekayaan juga hanya titipan dari Allah saja. Ya. Jangan kemudian kita merasa bahwa dengan kekayaan itu kita merasa pantas untuk menyombongkan diri. Kebetulan kita ditakdir oleh Allah kaya raya. Kebetulan kita ditakdir oleh Allah punya jabatan. Kebetulan kita ditakdir oleh Allah pintar. Nggak perlu kita juga dengan apa yang dititipkan Allah itu kemudian sombong. Dan Allah menyebut berulang kali dalam banyak ayat, Allah nggak suka orang yang sombong. Kemudian yang kedua, ini ulangan yang kemarin nih, saya bacakan cepat. Kedua, seseorang jika ditimpa musibah maka janganlah dia terlalu larut di dalam musibah tersebut. Jangan terlalu bersedih. Yang namanya musibah juga takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan kita yang kena. Ya sudah, kita tidak perlu kemudian terlalu bersedih, menjadi rendah diri, menjadi orang yang terpinggirkan. Enggak perlu. Enggak perlu. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Quran surah Al-Hadid ayat ke 22-23 yang sudah sering saya bacakan, tidak saya ulang. Kemudian selalu saja kita mengucapkan kepada Allah terkait dengan musibah, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah menjadi ketentuan Allah, iya Allah melakukan sesuatu yang dikehendakannya, sudah. Yang terlewat sudah. Kayak kemarin saya telat memperpanjang SIM itu, yo ketun sedilit. Ketun sedilit yo manusiawi. Lah kok yo liwat rong dina wis ini kok yo ora ditonton yo gitu. Wis kudu repot meneh ngurus meneh dari awal gitu. Nah itu kan ya, ketun sebentar. Makanya bahasanya jangan larut dalam kesedihan. Sedih ning yo sebentar wae. Wis gitu. Memang sudah Allah rancang di Lauhul Mahfuz bahwa sok kowe lali tanggal 2 Juli kok yo ora nonton SIM-mu, itu sudah. Gitu. Memang sudah harus begitu nggih. Padahal sekarang memperpanjang SIM gampang banget nggih. Semua online, bayarnya juga murah, cuma 150.000 kalau nggak keliru. Jadi harus bayar lebih banyak, ujian lagi. Saya dulu ujian Bapak Ibu. Ketika bikin SIM ujian nih. Saya masih ingat nih, ujian mobil itu. Ini maju mundur menempatkan parkir toh. Parkir pertama saya parkir masuk itu betul, keluarnya nyenggol. Diulang lagi toh nih, diulang lagi. Sebelum diulang saya masuk mobil, saya berdoa. Doa saya panjang. Di sampingnya polisi kan. Pak berdoa Pak, ini berdoa saya biar saya lulus Pak. Saya dai Pak. Pun jenengan lulus mawon. Ini kejadian 5 tahun yang lalu ini. Beneran itu nih. Jadi saya doanya panjang itu. Menyetir mobil itu doanya panjang banget. Orang Pak polisinya malah bingung gitu. Dengan doa apa Pak? Ben lulus toh Pak, doa. Pun lulus mawon katanya. Itu sogokan bukan itu. Enggak tahu definisinya apa itu. Jadi dan ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Kemarin kita ucapkan tentang ucapannya Umar bin Khattab dan Thalhah bin Ubaidillah ketika mendapatkan musibah. Umar ketika ditusuk mengatakan dan ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Ya sudah, ya sudah. Gitu. Memang semuanya harus terjadi.
Kemudian yang ketiga, seseorang jika melakukan aktivitas hendaknya ia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab segala yang akan terjadi sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu ya Bapak Ibu? Kalau melakukan sesuatu ya bertawakalnya kepada Allah. Sebab yang akan terjadi nanti dengan kita pun sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kita bertawakalnya kepada Allah Bapak Ibu. Allah tahu yang hendak terjadi sama kita. Lah kalau kita nggak bertawakal kepada Allah, terus mau bertawakal kepada siapa? Oke. Jadi ini hikmah dari kerahasiaan takdir. Yang pertama tadi apa? Nek sugih rasah sombong, nek susah ras terlalu sedih susah. Nek yang ketiga, kalau mau melakukan sesuatu bertawakal kepada Allah, karena nanti yang terjadi nanti itu juga takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, qanaah terhadap rizki yang Allah berikan. Ini penting Bapak Ibu semuanya ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha." Sesungguhnya sebuah jiwa tidak akan mati hingga terpenuhi rizkinya meski tersendat-sendat. Ini akhir pembahasan kita kemarin ya di sini. Bertakwalah kepada Allah, carilah yang baik dalam mencari dunia, ambillah yang halal dan tinggalkan yang haram. Sebab kalau jenengan ngambil yang haram pun, kalau jatahnya jenengan 5 ya 5 wae. Tahu Bapak Ibu ya? Ambillah yang baik, tinggalkan yang haram. Ya kan? Ambillah yang baik, tinggalkan yang haram. Qanaah saja. Wong kalau jenengan ngotot-ngotot ya, tenanan men sampai mengeluarkan seluruh aktivitas panjenengan pun, kalau takdir panjenengan 10 ya 10 saja. Jenengan jangan menyibukkan dulu ya, nek ngono ora perlu usaha. Bukan. Nanti kita akan sampai pada tahap itu Bapak Ibu. Ngotot itu ya penting, tapi jangan berlebihan maksudnya. Apa definisi berlebihan? Ngotot nganti ninggal ke ibadah. Ngotot men karena mau transaksi, duhur panggil-panggil, kok yo tetap di pekerjaan, itu ngotot namanya. Kalau jenengan lakukan itu tetap jatahmu seperti yang tertulis. Itu maksudnya nih. Bukan berarti nggak ngotot itu nggak kerja, bukan. Jangan salah pengertian ya. Kemudian yang kelima, seseorang ketika beramal hendaknya dia tidak bersikap ujub. Sebab dia tidak tahu bagaimana akhir dari amalnya. Aku bis sinau tentang ini udah lama, pasti berhasil. Pasti berhasil, pengalamanku oke kok. Ketahuilah kita nggak tahu akhirnya itu apa. Maka Rasul bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Amal itu sangat bergantung kepada akhirnya. Jangan lihat kisahnya yang dikisahkan oleh Sahal, sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah kemudian beristirahat dalam sebuah peperangan. Kemudian Rasulullah duduk, datanglah para sahabat. Sahabat mengatakan, tidak ada yang lebih baik hari ini dibandingkan si fulan. Kenapa? Si fulan ini tidaklah dia berperang kecuali setiap kali ada orang musuh yang terpisah dari kelompoknya, dia kejar, dia tikam. Puluhan orang dia tikam. Sangat semangat di dalam jihad. Kemudian orang ini mengatakan apa? Sesungguhnya hari ini tidak ada yang punya prestasi, tidak ada yang hebat sehebat si fulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar. Kata Rasulullah, sesungguhnya dia finnar. Sesungguhnya dia penduduk neraka. Sahabat pun bingung. Bagaimana mungkin orang yang sehebat itu dengan semangat seperti itu kok ditakdir neraka? Nah kemudian dia pun mengikuti orang itu dalam peperangan setelah istirahat. Dia pun terus berjuang sedemikian rupa. Sampai akhirnya terdapat banyak luka dalam tubuhnya. Maka kemudian dia tidak bisa menahan rasa sakitnya. Kemudian dia letakkan pedangnya. Kemudian dia tusukkan di dadanya. Dia pun mati bunuh diri. Maka kemudian dikatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya perkataanmu benar. Sesungguhnya dia, si fulan tadi, saya lihat di ujung masa tidak kuat menahan rasa sakit dan ditusukkanlah pedangnya. Bapak Ibu semuanya, coba apa yang mau disombongkan? Terlihat di mata manusia ia rajin, terlihat di mata manusia ia dermawan. Kita tidak tahu kondisi hatinya, apa yang dia ingin. Makanya kematian itu akan membongkar aslinya kita Bapak Ibu.
Kita ketika dapat su'ul khotimah atau husnul khotimah itu sangat bergantung kondisi hati kita ketika ibadah itu bagaimana. Kita tuh cari Allah atau cari selain Allah. Kalau cari selain Allah, ya itu dibuka. Dia berperang semangat bukan karena cari wajah Allah. Kita tahu nih, dia ingin dikatakan sebagai kesatria. Kita menjadi guru ingin dikatakan pinter misalnya. Dan semuanya yang hatinya hadir bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat karena apa? Karena Allah atau karena nggak enak sama tetangga? Kita sholat melu-melu, apa karena betul-betul berharap wajah Allah. Nanti di masa menjelang akhir hidup kita akan dibuka. Maka dikatakan innamal a'malu bil khawatim. Amal itu bergantung kepada akhirnya. Jangan pernah kita ujub, sombong dengan yang kita lakukan hari ini. Jadi semua sudah ditakdirkan dan dikehendaki oleh Allah, termasuk penghuni surga dan neraka. Namun tidak ada satupun orang yang tahu di manakah dia akan berada akhirnya. Sebagaimana saya sampaikan kemarin, nek wis ngerti ngono penak. Kan kita nggak tahu Bapak Ibu. Gini mungkin. Kalau kita sudah tahu akhirnya Pak Wahid surga, saya ini santai baik surga. Itu nah di antara kerahasiaan itu agar kita punya manzilah yang tinggi. Tetapi Allah punya aturan, namanya apa? Sunatullah. Sunatullah. Barang siapa yang melakukan amal soleh maka ia akan masuk surga, dan barang siapa yang melakukan maksiat maka dia akan masuk neraka. Ya. Akal adalah indera yang memiliki keterbatasan sebagaimana indera-indera yang lain. Mata tidak mampu melihat matahari, telinga tidak mampu mendengar suara yang sangat kecil yang bisa didengar oleh makhluk yang lain, atau suara yang sangat keras sebagaimana bisa didengar oleh sebagian makhluk yang lain. Sama, akal pun demikian. Jikalau mata pun punya keterbatasan, pendengaran kita punya keterbatasan, demikian juga akal ini makhluknya Allah ciptakan, sehingga memang diciptakan di dalam keterbatasan. Jangan melewati batasan-batasan itu. Ada orang mengatakan, lah ujung-ujungnya kon beriman toh, ujung-ujungnya orang iso di logika toh, ujung-ujungnya ya wis beriman, nek ngono dudu jawaban. Justru itu jawabannya Bapak Ibu semuanya. Karena sekali lagi mata kita ada keterbatasan dalam melihat cahaya yang terlalu berlebih, nggak bisa. Padahal itu cahaya, kita bisa melihat karena ada cahaya. Tapi kalau volume atau intensitas cahayanya sangat tinggi, justru kita nggak bisa melihatnya. Suara kita mendengar karena ada gelombang suara. Tapi kalau gelombangnya dengan densitas yang sangat tinggi, kita bisa pecah malah gendang kita. Maka demikian juga akal. Nek ngetut ke terus kaya wong liberal, orang Cilacap bilang iso bleduk kayak otaknya itu blank, malah gemblung. Maka banyak tuh orang yang pelajari filsafat berakhir dengan kegilaan, karena dia memaksakan otaknya untuk mengetahui hal yang di luar batas kemampuannya. Maka sadar-sadarlah bahwa semua yang kita miliki ini, ayo Allah ada dalam keterbatasan, termasuk juga akal. Sekali lagi saya tekankan, nek meripat wende keterbatasan, nek kuping saja punya keterbatasan, demikian juga akal kita punya keterbatasan. Pada saat keterbatasan itu datang, ya sudah, kita beriman kepada Allah. Ini PR besar saya di kelompok yang tidak mau sholat Jumat itu loh. Itu begitu itu. PR-nya bab ini, subhanallah. Mereka ngotot harus semuanya dengan logika. Logikamu piye wong kowe kon ngitung 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 10 dibagi 5 dibagi 5 ora iso kok. Gini apa nggih? Lah kok gaya-gayane mempersoalkan zat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ada hal-hal yang bisa kita pikirkan dan banyak yang lain juga yang tidak bisa kita pikirkan. Sedikit yang kita tahu Bapak Ibu. Jenengan profesor misalnya di bidang matematika, iya profesor. Di bidang atahiyat masih anak TK. Iya enggak? Jenengan profesor di bidang fisika, iya di bidang fisika, iya. Itu pun saya yakin di bidang fisika walaupun profesor hanya secuil saja. Iya enggak? Saya pernah belajar tentang itu. Ketika semakin belajar, ya Allah,
masing-masing kan punya konsentrasi. Misalnya kalau di tadi kita ada menara destilasi tok sing pinter, liyane ora pati pinter. Lah kok akan memikirkan hal-hal yang di luar itu, subhanallah. Maka sekali lagi saya pagi ini mengajak jenengan betul-betul ini sadar betul bahwa akal kita tuh punya keterbatasan. Ada hal yang bisa kita pikirkan, banyak hal yang nggak bisa kita pikirin. Mikir anak enak kali kadang-kadang mumet. Ya enggak? Anak kita belum mau sholat misalnya, mau tepol-polan toh. Gini apa gini? Kok mikir sing werna-werna, zatnya Allah dipikirin. Hal itu karena akal memiliki keterbatasan. Contoh keterbatasan akal. Kita tidak bisa membuktikan atau mengilmiahkan bagaimana jin bisa menjelma sebagai hewan atau manusia. Bisa enggak ya dengan coba? Seluruh ahli dikumpulkan jadi satu. Ahli biologi, ahli fisika, ahli kimia, semua dijadikan satu. Bisa enggak akal membuktikan, mengilmiahkan jin kok jadi hewan? Padahal itu bisa terjadi. Terus kepiye caranya? Sesuatu yang tidak terlihat kemudian menjadi wujud yang nyata. Bahkan bisa berbicara, bisa berkomunikasi. Niku pripun? Mampukah pikiran kita? Jangan kalau satu orang, puluhan orang ahli dikumpulkan, enggak bakal bisa, Bapak Ibu. Jadi pernah nggak lihat video apa yang terjadi di alam kubur itu? Katanya ada kubur pakai kaca di shooting. Apa yang terjadi? Coba jangan cari-cari itu. Kubur, orang dikubur pakai kaca, dikasih shootingan. Apa yang terjadi prosesnya? Digebuki tenan orang kuwi. Takoni malaikat tenan orang kuwi. Lho, shootingan kok nyoti malaikat. Ya itulah. Ada hal-hal yang di luar pikiran kita. Kita juga tidak bisa memikirkan bagaimana zat dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita juga tidak bisa memikirkan tentang malaikat yang merupakan makhluk yang tidak makan dan tidak minum, hidup. Ya. Malaikat tidak makan dan tidak minum, hidup. Ya kan? Patuh terus. Bagaimana ia bisa bergerak dengan cepat naik ke langit dan turun ke bumi? Balik mikir kayak piye coba? Jangankan itu nih, jangankan itu semua nih, bahkan memikirkan tentang ruh saja yang ada di dalam diri kita sendiri, yang kita sepakat semua manusia, ruh itu ada di dalam diri kita, itu saja nggak bisa. Ketika Rasulullah menyebut tentang ruh, maka kata Allah sesungguhnya urusan ruh itu di sisiku, kata Allah. Iya nggak? Niku sing mboten ado-ado teng awake dhewe niki, jenengan pripun nerangke ruh? Ning diteng mripat napa teng rambut, napa teng dodo, teng pripun coba? Ya kan, itu tanda keterbatasan yang nyata. Nggak usah jauh-jauh pikirin yang lain. Yang ada di dalam diri kita saja kita tidak mampu. Maka sekali lagi kalau kata kalimat gini jangan anting dengan kalimat yo wis diimani wae. Jangan kemudian ketika mengatakan seperti itu, halah, ujung-ujungnya mungkin beriman toh. Itu tuh diskusi saya dengan orang-orang yang nggak mau sholat itu gitu. Makanya saya sampaikan ini, hanya mereka terbuka, alhamdulillah. Mereka hanya, oh iya ya, iya memang begitu, memang begitu. Tatkala kita telah mengetahui bahwa akal kita terbatas, ya, tidak bisa memikirkan banyak hal, maka begitu pun juga dengan takdir. Otak manusia tidak mampu untuk memikirkan tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena sebab inilah kita diperintahkan untuk beriman kepada takdir. Inilah rukun iman kita yang keenam, antuk minabil qadari khairihi wa syarih. Coba jangan perhatikan ya tentang rukun iman itu. Di hadis Jibril ketika ditanyakan ahbirni anil iman, ya Muhammad kabarkan kepadaku tentang iman, maka Rasulullah menjawab antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Di bagian keenam diulang kalimatnya antuk minabil qadari khairihi wa syarih, bukan pakai kata sambung wa, bukan dan maksudnya. Gitu? Antuk minabillahi, beriman kepada Allah, dan terakhirnya apa? Antuk minabillahi. Ini penekanan karena ternyata manusia banyak keliru di bagian keenam ini. Nggih Bapak Ibu nggih. Jadi ketika menyebut takdir keenam itu diulang lagi, antuk minabillahi, antuk minabil qadari khairihi wa syarih, menunjuk bahwa banyak manusia
keliru terhadap rukun iman yang keenam ini. Contohnya tadi orang-orang liberal. Makanya kita yang sudah belajar seperti ini, ada kalanya kita harus menyerah. Ya sudah, memang begini adanya. Nah ini justru yang benar itu, yang benar. Kita beriman saja. Kenapa orang musyrik dahulu tidak mau beriman kepada takdir? Jawabannya adalah karena takdir tidak masuk ke dalam logika mereka. Paham Bapak Ibu? Paham gak sekarang? Jadi kenapa orang musyrik dulu nggak beriman kepada takdir? Karena menurut mereka nggak logik. Semuanya harus logik. Itulah mengapa kadang-kadang orang yang merasa pintar justru kadang-kadang terombang-ambing di dalam pikiran takdir. Dia rumus, aku yang pintar kok, bisa menjawab semua pertanyaan, kata siapa. Makanya sering saya gambarkan begitu. Teman-teman banyak kan yang angkatan saya aja udah jadi profesor beberapa. Tapi saya katakan, kamu kan profesor di bidang itu. Kalau kita ngobrol gitu, iya kowe profesor nang kuwi. Urusan lione, urusan ngurus istri masih TK kadang-kadang. Nyatane kowe disandani karo bojomu terus-terusan. Berarti urung pinter ngurus bojo. Iya enggak? Artinya ada banyak hal yang kita tidak bisa pahami. Qala man yuhil idama wa hiya ramim. Ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Kata mereka. Jadi logikanya mereka, lah nek tulang belulang hancur luluh apa ya iso tangi meneh? Ya enggak? Quran surah Yasin ayat ke-78. Ini disitir kalimatnya orang musyrik itu, apa ya iso? Sudah jadi tulang belulang berserakan kayak gitu kok abdadi makhluk meneh sempurna. Itu. Jika seseorang menjadikan tidak masuk logika alasan untuk tidak beriman, ya perhatikan betul bagian ini. Ini bagian yang kritikal banget ini. Jika seseorang menjadikan tidak masuk logika sebagai alasan untuk tidak beriman, maka tentunya dia tidak akan beriman untuk selamanya pun, rampung jadi ateis. Sekali lagi, jikalau kita menuntut untuk beriman semuanya harus masuk logika, harus bisa dihitung-hitung, harus kelihatan benar, tidak perlu pakai iman, maka jenengan tidak akan beriman selamanya. Ya contoh terkecil, jenengan batal wudhu, kalau pakai logika harusnya yang dibersihkan yang mana? Ya di belakang wong kentut kok. Kenapa disuruh wudhu? Kalau agama semuanya pakai logika, ngapain wudhu? Gini mungkin logikanya, mohon maaf kalau kentut, ya bagian kentutnya yang dibersihi toh Bapak Ibu. Kenapa kita harus tangan kemudian muka? Apa hubungannya? Yang tidak ada hubungannya ini kan tidak masuk logika. Maka sekali lagi, barang siapa yang menjadikan logika sebagai alasan untuk beriman, niscaya dia tidak akan beriman selamanya. Bagian itu diperhatikan banget nih Bapak Ibu. Dan juga jika dipertanyakan maka tidak ditemukan jawabannya. Contoh mengapa Allah membuat iblis yang menjadi korban. Jangan pun bertanya-tanya, kenapa iblis yang jadi korban? Kemudian kenapa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dipilih sebagai Rasul? Kenapa harus yang menjadi Rasul adalah orang Arab? Dan seterusnya pertanyaan itu. Kenapa yang kaya harus dia? Kenapa bukan saya? Kenapa yang pintar harus dia? Kenapa bukan saya? Ini akan ketemu jawabannya Bapak Ibu. Karena itu memang bagian dari rahasia-rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Intinya, penulis di sini ingin menyampaikan bahwa banyak perkara-perkara yang tidak bisa dijangkau oleh akal kita dan juga banyak pertanyaan-pertanyaan atau teka-teki yang tidak bisa dijawab. Dan kita tidak harus menuntut semuanya harus tahu jawabannya, terlalu terbatas kita Bapak Ibu. Sekali lagi Bapak Ibu semuanya, jawaban ini bukan jawaban yang memuaskan orang-orang yang liberal. Jawaban ini bukan jawaban yang memuaskan, saya tahu persis itu. Mereka belum selesai sampai hari ini, mencari-cari terus jawabannya. Sikap yang benar dalam menghadapi hal-hal seperti ini adalah menundukkan akal dan beriman kepada takdir. Jadi ada satu fase di mana kita ya sudah tundukkan akal kita kepada dalilnya Allah, kepada takdirnya Allah. Sudah di bagian itu memang kita tidak mampu mau apa. Sekali lagi, sebagaimana mata punya keterbatasan, pendengaran punya keterbatasan, maka akal kita pun sama punya keterbatasan.
Jadi jangan pakai di luar keterbatasan. Takdir adalah rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Al-qadaru sirullah. Takdir itu memang rahasianya Allah. Tidak ada yang mengetahui hakikatnya, baik Nabi Muhammad maupun malaikat. Bahkan tidak ada yang mengetahui di Lauhul Mahfuz kecuali Allah saja. Suatu ketika ada seseorang bertanya kepada Ali bin Abi Thalib. Ini bisa menjadi wakil buat jenengan bertanya. Apa itu? Ini, ya. Atau itu mengingatkan suruh ganti ininya, karena sudah agak error. Wahai Abu Hasan, bapaknya Hasan maksudnya, Ali bin Abi Thalib, apa pendapatmu tentang takdir? Maka beliau menjawab, Thariqun mudlimun fala taslukhu. Kata Ali bin Abi Thalib. Ini perhatikan ini jawabannya. Takdir itu thariqun, jalan, mudlimun, yang gelap. Ini Ali bin Abi Thalib yang pinter Jangan tahu nih, kalau jangan baca sejarahnya Ali bin Abi Thalib, wong pinter pinter banget. Ketika ditanya apa pendapatmu tentang takdir, kalau sekarang ada orang merasa pinter, mau pinter mana dibanding Ali bin Abi Thalib? Yang pinternya kayak Ali bin Abi Thalib saja. Banyak. Bagaimana pendapatmu tentang takdir, wahai Ali bin Abi Thalib? Mengatakan thariqun mudlimun, takdir adalah jalan yang gelap, fala taslukhu, jangan engkau lewati jalan itu. Coba, jelas banget kan? Nek jenengan ternyata orang lebih pintar dari Ali bin Abi Thalib, terserah lah jenengan. Tapi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pinter saja. Ketika ditanya tentang takdir, jawabannya thariqun mudlimun fala taslukhu. Jangan lewat jalan itu. Ojo takon-takon sing bab koyo ngono kuwi. Jangan lewati bagian itu. Subhanallah. Kemudian orang ini belum puas. Wahai Ali bin Abi Thalib, apa pendapatmu tentang takdir? Belum puas nih. Pertanyaannya sama nggih. Kemudian dikatakan, nggih. Bahrun adimun fala talijhu. Dia takdir adalah lautan yang sangat dalam, jangan engkau masuk ke dalamnya. Kata Ali bin Abi Thalib. Coba, bagaimana pendapatmu tentang takdir? Pertanyaan kedua sama atau pertanyaan pertama? Dia adalah lautan yang sangat dalam, jangan kau masuk ke dalamnya. Jenengan tahu gitu, kita tahan berapa meter Bapak Ibu? Jenengan masuk ke dalam lautan tahan berapa meter? Makin ke bawah tekanannya makin besar, meledak jenengan. Jangan kok jenengan perahu yang kapal selam yang dirancang sedemikian kuat menahan tekanan saja. Kita tahu ya, salah satu dulu kapal yang punya kita itu meledak di lautan itu. Ketika turun sampai kedalaman tertentu meledak. Takdir itu begitu, lautan yang sangat dalam, jangan kau masuk ke dalamnya, meledak dijamin. Bahasa meledak yang jenengan jadi gendeng, sosok bunuh diri malahan. Kemudian masih belum puas. Bagaimana pendapatmu tentang takdir, wahai Abu Hasan, wahai Ali bin Abi Thalib? Maka dijelaskan, sirullahi fala takalafhu. Takdir adalah rahasianya Allah, jangan kau cari-cari. Ini jawaban wong sing pinter pol. Insya Allah jauh lebih pintar dari jenengan semua. Kok wani-wani nih awake dhewe sing ora pati pinter takon-takon bab itu. Itu Bapak Ibu ya. Makanya saya ketika sampai pada tahapan nanti jenengan sudah sampai akhir, itu jenengan akan banyak menundukkan hati. Jenengan akan taat kepada Allah. Jenengan tahu bahwa kita tuh kecil banget nih. Masya Allah. Maka ini pembahasan rinci rukun iman ke-6 itu memang penting nih. Masya Allah. Masya Allah. Sebab takdir adalah rahasia Allah, maka Allah mengingatkan dalam firman-Nya, Quran surah Al-Anbiya ayat 23 yang kemarin sempat saya bacakan. Dia Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tetapi merekalah manusia yang akan ditanya tentang apa yang dikerjakan. Allah nggak ditanya kenapa iblis, kenapa Muhammad, kenapa nggak ditanya begitu. Kita yang akan ditanya Bapak Ibu. Kita yang akan ditanya tentang apa yang kita kerjakan. Nabi Muhammad SAW bersabda, wa idza dzukiru fa amsiku,
Dan apabila disebutkan tentang takdir, maka tahanlah diri kalian untuk berbicara. Tuh, Rasulullah yang menyebut, jikalau disebut tentang takdir, maka tahan diri, tahan diri untuk tidak berbicara tentang hal itu. Ya, sekali lagi ini bukan jawaban yang memuaskan buat orang-orang liberal. Ujung-ujungnya kan beriman tok kayak gitu. Setelah keterangan kayak gini pun kadang-kadang begitu mereka masih puas. Subhanallah. Kemudian takdir tidak menghilangkan hukum sebab akibat. Nah, ini kita mulai membuka ya. Seluruh kita sepakat bahwasanya kenyang rezeki dalam bentuk kenyang telah ditentukan. Iya enggak? Jenengan akan kenyang, nggak akan kenyang itu sudah ditentukan oleh Allah. Bagian apa yang menjadi takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun begitu, untuk mencapai kenyang kita harus melakukan sebab-sebab untuk menjadi kenyang, yaitu makan. Paham Bapak Ibu? Jadi takdir yang sudah ditulis itu tidak menghilangkan hukum sebab akibat, tidak menghilangkan sunatullah. Bahwa jenengan ditakdir kenyang, iya. Tapi jenengan juga tahu untuk kenyang jenengan ya harus makan. Orang meneng wae terus warik ngono. Paham Ibu? Nggih. Anak keturunan termasuk yang ditakdirkan oleh Allah. Jenengan punya anak, jenengan tidak punya anak 5, punya anak 10, semuanya sudah ditulis oleh Allah di Lauhul Mahfuz. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Tetapi kita tetap harus melakukan sebabnya, yaitu menikah. Orang bojo pengen dua anak niku pripun? Ngene apa nggih? Aku wis takdir dua anak 5. Terus orang bojo, yo takdirku 5 paling kok. Orang bojo, yo ora bakal dua anak. Piye carane? Seperti itulah juga surga dan neraka. Keduanya telah ditentukan bagi setiap kita. Semua yang hadir hari ini, insya Allah mudah-mudahan surga semua nggih. Insya Allah. Akan tetapi jika kita ingin masuk surga, maka kita harus menempuh sebab-sebabnya, yaitu melakukan amal soleh. Karenanya takdir tidaklah merubah hukum syariat, tidak menyebabkan hukum sebab akibat hilang. Tatkala kaum musyrikin menentang untuk melegalkan kesyirikan mereka berdalil dengan kehendak Allah. Jadi dulu orang-orang musyrikin ketika melegalkan kesyirikan mereka justru berdalil dengan kehendak Allah dan takdir yang mendahului. Ini adalah argumentasi yang terbantahkan karena takdir tidaklah membatalkan syariat dan berlakunya hukum-hukum kepada para hamba dengan perbuatan mereka. Barang siapa yang Allah mentakdirkan melakukan kemaksiatan, maka itu pertanda bahwa Allah mentakdirkan atasnya hukuman, dan barang siapa yang Allah mentakdirkan melakukan ketaatan, maka Allah takdirkan pahala. Maksudnya ngaten Bapak Ibu, nek jenengan ketakdirin jenengan kok yo taat, seperti sekarang ini mau ngaji, ya memang ditakdirin jenengan dapat pahala. Nek jenengan ditakdirin untuk dosa, yo ndelalahi jenengan takdirnya yo maksiat. Makanya ciri-cirinya kan jelas. Tanya ciri-cirinya gimana? Lah ya intinya pokoknya amal soleh itu menuju surga. Bahkan di dalam hadis penciptaan manusia, inna ahadakum yujma'u khalaqahu fi batni ummi, ketahuilah di antara kalian ketika diciptakan oleh Allah 40 hari di perut ibunya, inna ahadakum yujma'u khalaqahu fi batni ummi arba'ina yawman nutfah, 40 hari dalam bentuk nutfah. Ini hadis yang butuh keterangan panjang ya. Karena ada di dunia kedokteran sekarang menyebut 42 hari itu sudah terbentuk. Makanya kita mempelajari hadis yang lain. Kalau menurut hadis ini nanti kan 120 hari ya. Jadi coba jangan perhatikan, inna ahadakum yujma'u khalaqahu fi batni ummi arba'ina yawman nutfah, 40 hari dalam bentuk setetes mani. Summa yakunu alaqah misla dzalik, kemudian dalam bentuk alaqah segumpal darah. Nggih. Misla dalik 40 hari, misla dalik semisal itu dinilai 40 hari. Koyo sing mau kae lho 40 dino. Summa yakunu mudghah misla dalik, kemudian dalam bentuk mudghah segumpal daging misla dalik 40 hari, berarti 40 120 alias 4 bulan. Fayan summa yursalu ilahil malak, kemudian Allah utus kepada dia malaikat. Fayan fi ruh, kemudian ditiupkan ruh, maka kemudian ada kesimpulan apa?
oh ditiupru umur 120 dino berarti naik keguguran urung petang sasi ora disolati. Nah ini dunia kedokteran sekarang itu menyoal ini. Maka ada hadis lain sesungguhnya, riwayat lainnya mengatakan bahwa bentuk itu sudah dibentuk umur 42 hari. Dan ini yang tepat dengan ilmu kedokteran sekarang. Maka para ulama kontemporer itu menyebut mislah dzalik, di situ maksudnya bukan 40, ya 40 dino kuwi, itu maksudnya. Jadi yang benar insya Allah justru yang kalau sudah lebih dari 42 hari ya sudah dianggap sebagai manusia. Ini perdebatan di kalangan para ulama nih. Saya kan belum mempelajari lebih dalam, jadi banyak tahu referensi pendampingnya. Dulu kan hanya berdasarkan dalil itu tok. Masya Allah nih. Banyak berpikir memang nih kalau kita membahas tentang masalah takdir ini, tapi kita jadi lembut hatinya. Jadi lembut hatinya. Jadi orang-orang musyrik itu berdalil dengan kehendak Allah, dengan takdirnya Allah sudah ditakdirkan bahwa keburukan ya sudah, saya mau ditakdir buruk kok, ya wis. Kan kita punya pilihan di situ, gini mungkin. Kita mau bangun malam atau tidak punya pilihan. Kita mau sholat atau tidak punya pilihan. Jangan bersandar aku wis dipilih orang sholat kok. Aku wis dipilih kerjanya ngangkring tok kok. Itu ya salah. Paham Bapak Ibu? Jadi kan bisa milih. Arab dolan apa ora dolan kan bisa milih. Maka sekali lagi takdir tidak merubah sunatullah, tidak merubah hukum sebab akibat maksudnya. Jangan bersandar kepada akibatnya tok. Maksudnya aku ki memang ditakdir dadi wong jahat, ya wis jahat. Bangga subhanallah. Memilih jadi jahat dan kita punya pilihan. Ya enggak? Sejujurnya cuma jangan ditanya. Jadi kan dipaksa mboten dadi wong jahat napa dadi wong apik? Mboten toh? Jadi kan tanya pada diri sendiri. Jadi kan dipaksa enggak untuk sholat atau tidak? Ada enggak? Jenengan merasa dipaksa? Kan tidak toh? Jenengan punya kehendak, saya mau sholat, saya tidak mau sholat. Jenengan merasa sendiri kan? Nah ini maksudnya. Artinya takdir itu tidak merubah hukum sebab akibat. Pengen itu rezeki yo kerja. Begitu. Jangan bersandar, nek aku takdir rezekinya 1 miliar ya ora kerja tetap 1 miliar. Bukan begitu. Orang liberal mengatakan, "Lah kan nek rojo ora kerja." Ya, dia kebetulan takdir seperti itu. Dia ketakdir menjadi anaknya orang kaya. Jenengan anak wong sugih apa dudu. Jadi kadang-kadang kita menuntut berlebihan. Maka sekali lagi tidak boleh berdalil dengan takdir untuk melegalkan kesalahan. Sebab hal ini adalah bentuk berdalil dengan sesuatu yang tidak diketahui. Paham Bapak Ibu? Karena kalau jenengan berdalil atau melegalkan kesalahan dengan sebab takdir, jenengan kan berdalil dengan sesuatu yang tidak tahu. Jenengan tahu nggak 1 jam ke depan mau di mana? Tahu nggak? Walaupun jenengan punya rencana, saya mau ke Mirota 1 jam ke depan. Jenengan yakin sampai ke sana nanti? Jenengan kan nggak tahu. Kok jenengan berdalil dengan sesuatu yang jenengan tidak tahu? Ya ini keliru. Secara logika pun sudah keliru. Maka nanti pada akhirnya kita disuruh beramal baik tetap ini. Masih cukup panjang Bapak Ibu tentang takdir ini, tapi dinikmati prosesnya. Mudah-mudahan ini menjadikan kita ibadahnya berkualitas. Mohon maaf jika ada hal yang kurang pas di hati. Kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan yang sakit diangkat sakitnya, yang susah diangkat susahnya, yang mau menjodohkan anaknya mudah-mudahan dapat menantu yang soleh solihah insya Allah, dan mudah-mudahan sisa umur berisi kebaikan insya Allah. Demikian kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.